Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk subbab yang ke-20, yaitu subbab yang terakhir. Mungkin ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian ya. Oke, yaitu kesimpulan di sini ya, atau ringkasan. Langsung saja kita. Oke. Summary. Important conclusion and concept. Jadi kesimpulan yang penting dan konsep yang penting. Di sini ada nomor-nomornya ya. Yang pertama ini, no matter what type of configuration a transistor is used in. Jadi tidak masalah apapun tipe konfigurasi atau tipe rangkaian yang digunakan dalam rangkaian transistor, the basic relationship between the current are always the same. Jadi hubungan dasar antar arus atau rumus dasar antar arus itu selalu sama. And the base to emitter voltage is the threshold value if the transistor is in the on state. Dan tegangan VBE, di sini tegangan VBE ya yang dimaksud, itu adalah nilai ambang batas atau nilai threshold jika transistor tersebut berada dalam kondisi on atau hidup. Mohon maaf, kalau aktif nanti dikiranya dia bekerja pada daerah aktif pada saat transistornya bekerja atau on. Jadi seperti itu. Nilai VBE nya mendekati atau kurang lebih 0,7 volt ya. Oke, hubungan antar arus sama ya, bisa kita lihat biasanya IC sama dengan beta kali IB antar arus ya. Biasanya terus IC ekivalen dengan IE, kan seperti ini. Nah, ini yang kita gunakan. Terus poin yang nomor 2, the operating point defines where the transistor will operate on its characteristic curve under the DC condition. Titik kerja atau titik operasi menentukan di mana transistor tersebut akan bekerja atau beroperasi pada kurva karakteristiknya, di bawah kondisi atau di bawah tegangan DC, di bawah kondisi DC. For linear, dalam kurung minimum distortion amplification, untuk daerah linier atau daerah aktif, dalam kurung di sini adalah distorsi yang minimum, Jadi sinyal outputnya nanti hampir gak ada cacatnya kalau dia bekerja pada daerah aktif atau linier. The DC operating point should not be too close to the maximum power, voltage or current rating, and should avoid the region of saturation and cut off. Jadi kalau Anda ingin transistornya bekerja pada daerah aktif atau linier, itu titik kerjanya atau operating point-nya atau key point-nya, ya key point, kita istilahkan key point-nya itu sebaiknya jangan terlalu dekat dengan maksimum power. Jadi yang sebelah kanan ada kurva itu, pada saat kita membahas operating point di subbab yang kedua, itu jangan terlalu dekat operating point-nya atau key point-nya dengan maksimum power atau maksimum voltage, tegangan maksimum, atau arus maksimumnya juga jangan terlalu dekat. And should avoid the region of saturation and cut off, dan harus menghindari ya daerah saturasi, di mana daerah saturasi itu mepet dengan sumbu Y dan cut off itu mepet dengan sumbu X. Jadi anggap saja yang ideal itu di tengah-tengah daerah aktif, agar tidak ada distorsi di sinyal outputnya. For most configuration, the DC analysis begins with the determination of the base current. Kebanyakan tipe-tipe konfigurasi rangkaian pada analisa DC biasanya itu analisanya dimulai dengan penentuan arus IB-nya.
Biasanya kuncinya di sini arus IB-nya. Hampir semua ya, hampir semua kebanyakan dari konfigurasi rangkaian itu, dalam analisa konfigurasi rangkaian itu yang ditentukan pertama kali adalah arus IB-nya, arus basisnya. For the DC analysis of the transistor network, all capacitors are replaced by an open circuit equivalent. Nah, untuk analisa DC pada rangkaian transistor, semua kapasitornya diganti dengan open circuit, atau simpelnya kita biasanya langsung kita hilangkan kapasitornya. Jadi seperti itu. The fixed bias configuration is the simplest of transistor biasing arrangement. Jadi rangkaian atau konfigurasi fixed bias atau bias tetap itu merupakan rangkaian transistor yang paling sederhana. But it also quite unstable. Tetapi itu juga rangkaian fixed bias ini juga tidak stabil, sangat tidak stabil. Due to its sensitivity to beta at the operating point, dikarenakan kepekaannya yang sangat tinggi, sangat peka ya, dia sangat peka terhadap perubahan beta pada titik kerjanya. Jadi titik kerjanya ini gampang berubah dengan adanya perubahan beta. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, perubahan beta itu bisa disebabkan karena temperatur. Determining the saturation maximum collector current for any configuration can usually be done quite easily if an imaginary short circuit is superimposed between the collector and emitter terminal of the transistor. Nah, menentukan arus saturasi dari arus kolektor saturasi atau IC-SAT, kita bisa menentukan IC-SAT, besarnya IC-SAT untuk setiap rangkaian itu biasanya kita bisa lakukan dengan cara men-short circuitkan kaki kolektor dan emitor. Men-short circuitkan kaki kolektor dan emitor. Sehingga pada saat kita men-short circuitkan kaki kolektor dan emitor itu, maka tegangan yang muncul karena dia short circuit ya di sini. Anggap saja ini kaki kolektor, ini emitor. Maka VCE-nya sama dengan 0 volt, pasti. Seperti itu. Nah, the resulting current through the short is then the saturation current. Jadi anggap saja kita sekarang menggunakan rangkaian fixed bias ya. Ini contoh saja fixed bias. Example fixed bias. Jadi di rangkaian fixed bias VCE-nya sama dengan 0 karena sudah kita short circuitkan, maka cara menentukan IC-SAT yaitu sama dengan VCC per RC, karena yang ada pada kaki kolektor kan ya IC-nya kan ya, IC-SAT. Nah, kita tulis di sini pada saat VCE-nya kita bernilai 0 volt atau kita short circuitkan. Ini contoh yang fixed bias. Untuk yang emitter bias ya IC-SAT sama dengan VCC per RC plus RE, karena di situ ada RE-nya, resistansi pada emitor. Itu contoh yang fixed bias seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7, the equation for the load line of the transistor network can be found by applying Kirchhoff voltage law atau KVL to the output or collector network. Jadi persamaan untuk garis beban atau load line dari rangkaian transistor dapat dihasilkan dengan menggunakan KVL atau sigma V sama dengan 0. Biasanya kita ya sigma V sama dengan 0 pada rangkaian output atau pada rangkaian kolektornya. Biasanya yang kita pakai itu adalah VCE. Anggap saja ini sekarang kita fixed bias, contoh lagi fixed bias. Nah, setelah kita menggunakan sigma V sama dengan 0, akhirnya ketemu rumus VCE dari KVL, kita menghasilkan rumus VCE sama dengan VCC minus IC RC. Nah, pada saat
kita tentukan nilai VCE-nya, ini kan untuk menentukan nilai VCE-nya. Nah, dalam kondisi ini nilai IC sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0, maka hasil akhirnya VCE sama dengan VCC. Pada saat IC sama dengan 0. Jadi seperti itu. The key point is then determined by finding the intersection between the base current and the load line drawn on the device characteristic. Jadi kita tadi sudah anggap saja ini rangkaian yang fixed bias biar mudah. Kita sudah menentukan IC sat. Terus ketemu VCE maksimumnya. Di sini biasanya diistilahkan VCE max. Nah, maka dari dua variabel ini kita bisa menggambar yang namanya load line atau garis beban. Nah, sehingga untuk menentukan key point-nya kita tinggal mencari perpotongan antara load line dan arus IB-nya. Di perpotongan antara load line dan arus IB-nya. Disitulah letak key point. The emitter stabilized biasing arrangement is less sensitive to change in beta. Rangkaian emitter bias atau emitter stabilize boleh, ini boleh emitter stabilize atau emitter bias ya. Emitter bias boleh. Itu kurang peka terhadap perubahan beta. Jadi kurang peka terhadap perubahan beta. Bukan tidak peka sama sekali ya, tapi kurang peka terhadap perubahan beta, emitter bias itu. Nah, kalau dibandingkan dengan fixed bias, maka fixed bias ini jauh lebih peka atau terpengaruh terhadap perubahan beta. Ini kurang terpengaruh atau kurang peka terhadap perubahan beta untuk yang emitter bias. Providing more stability for the network akan menghasilkan tingkat kestabilan yang lebih baik pada rangkaian. Keep in mind, however, that any resistance in emitter lag is seen at the base of the transistor as much larger transistor. Tetapi ingat bahwasannya setiap ada resistor yang ada pada kaki emitor atau kita sebut dengan RE ya, setiap ada resistor pada kaki emitor atau biasanya kita sebut dengan RE ya, RE. Nah, itu dimunculkan pada kaki, setiap ada resistor pada kaki emitor dimunculkan pada rangkaian basis atau rangkaian input ya. Rangkaian input terutama yang kita lakukan pada saat analisa input untuk menurunkan rumus IB ya. Nah, itu dia akan bernilai lebih besar, RE-nya akan bernilai lebih besar, jauh lebih besar dengan faktor pengali beta. Biasanya beta plus 1 atau beta. Jadi RE-nya akan menjadi beta kali RE. Jadi jauh lebih besar. Terutama pada saat kita analisa rangkaian input, di mana pada saat analisa rangkaian input tersebut resistansi RE ini ikut dalam persamaan atau perhitungan. Jadi seperti itu. Awalnya kan rumusnya untuk mencari VRE karena sigma V sama dengan 0 ya. Yaitu rumusnya adalah IE kali RE. Nah, IE kali RE ini kan sama dengan beta plus 1 atau beta saja kali IB kali RE. Nah, maka faktor pengalinya adalah beta plus 1 atau beta di sini. Jadi, pada saat RE itu masuk dalam analisa rangkaian input pada basis, maka nilai RE ini akan menjadi jauh lebih besar, yaitu sebesar beta dikali RE. Kalau RE-nya 1 kilo, anggap saja. Kalau RE-nya 1 kilo, betanya 100, maka beta RE sudah menjadi 100 kilo. Asalnya cuma 1 kilo, bisa menjadi 100 kilo. Seperti itu.
effect that will reduce the base current or of the configuration. Jadi RE ini, beta RE ini akan mengurangi arus basis atau IB. Nah, sudah pasti pada saat di rumus IB contohnya yang ada RE-nya adalah emitter bias ya. Emitter bias atau emitter stabilize sekarang yang kita bahas. Rumus IB itu sama dengan VCC. Oh, sama dengan ya, ini sama dengan VCC minus VBE per RB plus beta plus 1 kali RE. Nah, jadi seperti ini. Boleh pakai beta plus 1 atau beta RE saja, nggak ada masalah karena efeknya kecil plus satunya. Jadi seperti itu ya. Otomatis ini sangat mengurangi IB-nya. Oke, jadi seperti itu dibandingkan yang fixed bias. Nah, ini. The voltage divider bias configuration is probably the most common of all the configuration. Rangkaian voltage divider atau konfigurasi voltage divider itu merupakan mungkin bisa menjadi rangkaian yang paling umum dibandingkan dengan rangkaian atau konfigurasi yang lain. Jadi ini paling umum. Its popularity is due primarily to its low sensitivity to change in beta. Jadi keterkenalannya atau seringnya dia digunakan, voltage divider ini sering digunakan karena terutama ya, alasan utamanya adalah low sensitivity. Dia memiliki sensitivitas yang rendah terhadap perubahan beta. Jadi ada yang mengatakan bahwasannya voltage divider ini hampir tidak tergantung oleh perubahan beta atau sama sekali independen atau sama sekali tidak tergantung terhadap perubahan beta. Itu voltage divider. From one transistor to another of the same lot with the same transistor label. Jadi dari satu transistor ke transistor lain dengan lot yang sama atau label yang sama. Mungkin sama-sama TIP41, mungkin sama-sama BJ547, ya mungkin sama-sama transistor 9012 atau yang lain. The exact analysis can be applied to any configuration. Jadi di dalam voltage divider itu ada dua metode untuk menganalisa. Yang pertama adalah eksak dan yang kedua adalah aproksimasi. Yang eksak ini dapat digunakan pada setiap rangkaian voltage divider berapapun nilai resistornya. Tetapi untuk yang approximate, penaksiran ini, one can be applied only if the reflected emitter resistance as seen at the base is much larger than the lower resistor of the voltage divider bias arrangement connected to the base of the transistor. Jadi mulai mana tadi? Untuk metode aproksimasi yaitu dapat digunakan jika hanya jika nilai beta RE-nya reflected emitter resistance itu nilai RE yang dikalikan dengan beta, maksudnya reflected di sini dikalikan dengan beta yaitu beta RE sebagaimana yang muncul pada rangkaian basis ya. Itu nilainya jauh lebih besar daripada R2. Lower resistor of voltage divider itu R2. Yang atas itu ada R1, yang bawah itu ada R2. Jadi R2. Itu beta RE itu jauh lebih besar dari 10 kali R2. Maka metode approximate itu bisa dilakukan atau bisa digunakan jika ini memenuhi atau satisfied. Nggak bisa nulis di sini. Nah, atau satisfied. Jika ini sudah memenuhi, Anda nggak ada masalah untuk menggunakan metode approximate. Jadi seperti itu. Oke, poin yang ke-10.
When analyzing the DC bias with the voltage feedback configuration, jadi pada saat Anda menganalisa rangkaian DC dengan konfigurasi voltage feedback atau kolektor feedback ya, be sure to remember that both the emitter resistor and the collector resistor are reflected back to the base circuit by beta. Nah, pastikan bahwasannya baik itu RE, di sini RE ya, RE dan RC-nya itu dikalikan dengan konstanta beta. Jadi beta RE dan beta RC. Ingat ini. The less sensitivity to beta is obtained when the reflected resistance is much larger than the feedback resistor between the base and collector. Nah, nilai sensitivitas yang paling rendah, itu bisa di sensitivitas terhadap beta ya. Sensitivitas terhadap beta ini yang paling rendah itu bisa kita dapatkan pada saat nilai resistansi yang dikalikan dengan beta ini, beta RE dan beta RC ini jauh lebih besar daripada RF ya. Feedback resistor di sini RF antara kaki basis dan yang letaknya antara kaki basis dan kolektor. Nah, RF ini memang letaknya di antara kaki basis dan kolektor. For the common base configuration, the emitter current is normally determined first due to the presence of the base to emitter junction in the same loop. Jadi untuk rangkaian common base itu arus emitornya atau IE-nya itu biasanya ditentukan pertama kali atau dicari atau dihitung pertama kali dikarenakan adanya BE junction pada loop yang sama. Di situ ada BE ya, VBE. Nah, dari situ di loop basis emitor tersebut ada arus IE-nya, maka bisa kita tentukan arus IE-nya. Nah, karena rangkaian common base ini kaki basisnya terhubung dengan ground. Jadi seperti itu. Maka nilai IE yang kita tentukan duluan nanti, IE-nya. Arus emitor. Then the fact that the emitter and collector currents are essentially of the same magnitude is employed. Jadi nilai arus emitor dan kolektornya itu hampir sama atau bisa kita anggap sama. Nah, persamaan itulah yang kita gunakan. Jadi IC ekuivalen atau hampir sama dengan IE. Nanti ini yang akan kita gunakan pada rangkaian common base. A clear understanding of the procedure employed to analyze a DC transistor network will usually permit a design of the same configuration with a minimum of difficulty and confusion. Jadi pemahaman yang baik tentang prosedur yang digunakan untuk menganalisa rangkaian transistor pada domain DC akan biasanya digunakan pada sebuah desain rangkaian dengan konfigurasi yang sama, with a minimum of difficulty and confusion, dengan kesulitan yang sedikit dan kebingungan yang sedikit. Maksudnya kompleksitas ya, kebingungan di sini kompleksitas yang kecil atau sedikit. Saya ulangi lagi. Pemahaman yang baik terhadap prosedur yang digunakan untuk menganalisa rangkaian transistor dalam domain DC akan digunakan pada sebuah desain rangkaian yang sama ya, digunakan dalam hal ini
digunakan untuk menganalisa pada semua desain rangkaian atau konfigurasi yang sama dengan tingkat kesulitan yang rendah dan kompleksitas yang rendah. Jadi bisa diartikan seperti itu. Simply start with those relationships that minimize the number of unknown. Jadi mulailah dengan persamaan-persamaan yang ada pada tiap-tiap konfigurasi ya. Jadi tiap-tiap konfigurasi memiliki persamaan yang berbeda-beda di situ. Nah, kita mulai dengan persamaan-persamaan yang ada di situ. Tujuannya untuk mengurangi parameter-parameter yang tidak diketahui atau ditanyakan. Dan then proceed to make some decision about the unknown element of the network. Dan gunakan untuk menghasilkan nilai dari parameter yang tidak diketahui atau ditanyakan. Jadi seperti itu. Kita gunakan persamaan, anggap saja sekarang voltage divider, analisa voltage divider. Ya, persamaan yang ada di voltage divider itu kita kumpulkan, kita gunakan untuk menghasilkan variabel yang tidak diketahui atau variabel yang ditanyakan. Variabel ini juga sama dengan parameter ya. Istilahnya, cuma beda istilah saja, penggunaannya sama. In a switching configuration, a transistor quickly moves between saturation and cutoff or vice versa. Jadi pada konfigurasi atau rangkaian transistor yang digunakan sebagai switching atau pensaklaran ya ini. Transistor akan, dalam hal ini transistor di sini adalah key point atau titik kerja ya, key point dari transistor. Titik kerja dari transistor akan bergerak dengan cepat antara daerah saturasi dan daerah cut off atau sebaliknya. Nah, key point tersebut bergerak dari cut off ke saturasi. Boleh dari atau bisa dari daerah saturasi ke cut off atau sebaliknya dari cut off ke daerah saturasi. Itu bergerak dengan cepat. Karena memang daerah kerjanya ada dua itu saja, yaitu saturasi dan cut off. Nah, dia tidak bekerja pada daerah aktif atau linier. Sebagaimana yang ditunjukkan pada load line itu di paling ujung sumbu X dan di paling ujung sumbu Y. Letaknya daerah saturasi dan cut off itu. Essentially, the impedance between collector and emitter can be approximate as short circuit for saturation and open circuit for cut off. Jadi untuk impedansi kolektor emitor itu dapat kita aproksimasi atau dapat kita anggap sebagai short circuit untuk atau pada saat transistor itu dalam keadaan saturasi, dan open circuit pada saat transistor tersebut dalam keadaan cut off. Seperti itu. Ini open circuit. Pada saat cut off transistornya open. Pada saat saturasi transistornya short circuit seperti ini. Jadi seperti itu ya. Itu untuk rangkaian transistor sebagai switching atau pensaklaran. Dia cuma ada dua kondisi saja. Kalau enggak saturasi ya cut off. Kalau saturasi berarti transistornya bekerja dan VCE-nya bernilai 0, atau dia di VCE ini di kolektor emitor ini adalah kita umpamakan seperti short circuit. Untuk cut off di kolektor emitor ini kita umpamakan seperti open circuit. Nah, kalau seperti ini arusnya kan mengalir ya, bisa mengalir. Kalau seperti ini arusnya tidak bisa mengalir. Jadi terputus. Seperti ini transistornya bekerja, dan kalau seperti ini transistornya tidak bekerja. Gitu saja.
When checking the operation of DC transistor network, jadi saat Anda memeriksa kerja dari rangkaian transistor pada domain DC, first check that the base to emitter voltage is very close to 0.7. Pertama kali cek tegangan VBE-nya itu harus mendekati 0,7, mungkin 0,6 sekian. And that the collector to emitter voltage is between 25 and 75 of the applied voltage VCC. Nah, ini pada saat transistor tersebut berada di daerah aktif ya, aktif. Pada saat berada di daerah aktif atau linier. Dan tegangan kolektor emitornya itu antara 25 sampai 75% dari VCC. Anggap saja 25%. Nah, dan VCC-nya sebesar 10 volt. Maka tegangan VCE-nya itu 2,5. Pokoknya berkisar antara 25 sampai 75% dari tegangan VCC. Itu untuk tegangan VCE-nya. Jika Anda menghendaki transistor yang Anda gunakan bekerja pada daerah aktif. The analysis of PNP configuration is exactly the same as the applied to NPN transistor. Jadi analisa untuk rangkaian transistor yang PNP itu sama. Itu sama dengan analisa transistor tipe NPN. Jadi ini sama. With the exception, dengan pengecualian ya, the current direction will reverse. Arah arusnya reverse, berubah ya, arah arusnya berubah. Anggap saja kalau NPN itu searah dengan jarum jam, sedangkan PNP itu berlawanan dengan jarum jam. Anggap saja seperti itu. Nah, arah arusnya berlawanan antara NPN dan PNP. And voltage will have the opposite polarities. Dan tegangannya akan memiliki tegangan yang berlawanan. Jadi kalau di di NPN kita punya VBE sama dengan 0,7, mungkin di PNP kita punya VBE sebesar minus 0,7. Jadi seperti itu. Nah, itu contoh saja. Beta is very sensitive to temperature. Nilai beta itu sangat sensitif, sangat peka terhadap perubahan temperatur. And VBE decrease about 2.5 millivolt for each one increase in temperature on the Celsius scale. Nilai VBE akan turun sebesar 2,5 millivolt setiap ada kenaikan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. The reverse saturation current typically double for every 10 degree increase in Celsius temperature. Jadi ICO-nya, reverse saturation current itu ICO-nya itu biasanya 2 kali lipat ya. Di sini 2 kali lipat setiap ada kenaikan 10 derajat temperaturnya, 10 derajat Celcius temperaturnya. Kesimpulan yang terakhir di sini, keep in mind that networks that are the most stable and least sensitivities to temperature change have the smallest stability factor. Jadi ingat bahwasanya rangkaian yang paling stabil dan paling tidak peka terhadap perubahan temperatur itu memiliki faktor stabilitas yang paling kecil. Jadi seperti itu, semakin stabil rangkaian tersebut dan semakin tidak peka terhadap perubahan temperatur, maka dia memiliki stability factor atau faktor stabilitas yang paling kecil. Jadi seperti itu. Oke, berhubung karena persamaannya tidak begitu banyak, kita langsung saja pada satu video ini ya, kita jadikan satu video. Nah, saya tadi berniat untuk memisah, tetapi saya lihat kok persamaannya tidak begitu banyak. Oke, kita lanjutkan. Ini kesimpulan khusus untuk persamaan-persamaan saja.
Nah, kita punya di sini langsung saja kita punya di sini VBE ekuivalen dengan 0,7 atau sekitar 0,7. Dan dengan di sini ada IE arus emitor sama dengan beta plus 1 kali IB atau dia ekuivalen dengan IC. Nah, IC rumusnya beta kali IB. Nah, kenapa dia diekuivalenkan padahal di sini ada plus satunya? Karena di sini nilai beta itu jauh lebih besar daripada 1. Oke, sekarang konfigurasi yang pertama ada fixed bias dengan nilai IB sama dengan VCC minus VBE per RB, rumus standarnya. IC rumusnya sudah ada beta kali IB. Nah, emitter stabilize atau emitter bias ya, EB, emitter bias itu rumusnya IB sama dengan VCC minus VBE, pembilangnya sama, per RB. Nah, RB terus ada di sini plus beta plus 1 kali RE. Itu bedanya di situ, beta plus 1 kali RE. Dengan nilai RI sama dengan beta plus 1 kali RE. Jadi bisa kita substitusi di sini biar lebih simpel, boleh. Selanjutnya voltage divider, ada dua metode. Yang pertama metode eksak. Kita tentukan dulu nilai RTH dan ETH-nya. Nah, RTH ini adalah R1 dan R2-nya di paralel dan ETH ini adalah kita gunakan rumus pembagi tegangan atau VR2 atau ETH atau bisa juga VB. Biasanya ada yang mengistilahkan VB. Nah, tergantung nanti pertanyaannya seperti apa atau aplikasinya seperti apa. Yang pasti rumusnya sama saja, yaitu R2 kali VCC per R1 plus R2. Untuk rumus IB itu sama dengan ETH minus VBE per RTH plus beta plus 1 kali RE. Ini mirip-mirip dengan rumus yang emitter bias atau emitter stabilize. Mirip-mirip. Tinggal mengubah VCC jadi ETH dan RB menjadi RTH, itu saja. Ini metode yang pertama yaitu eksak, yang kedua yaitu approximate. Nah, metode approximate ini sedikit beda dengan eksak, atau dia bahkan bisa lebih cepat dalam mencari solusinya ya, dalam menganalisa. Metode approximate ini kita punya kriteria di sini, di mana kriteria ini harus dipenuhi. Nah, harus memenuhi ini nilainya. Jika tidak, maka kita kembali ke metode yang pertama yaitu eksak. Kalau memenuhi, kita boleh menggunakan metode approximate yang notabene lebih cepat. Nah, disinilah rumus VB sama dengan ETH atau VR2. Ya, rumusnya sama. Dengan nilai VE sama dengan VB minus VBE. Ini adalah rumus dasar yang didapatkan dari VBE sama dengan VB minus VE. Nah, untuk mencari VE tinggal pindah ruas saja antara VBE dan VE-nya. Selanjutnya, setelah kita menemukan VE, otomatis kita bisa mencari besarnya IE, yaitu dengan rumus IE sama dengan VE per RE atau ekuivalen dengan IC. Sebagaimana disebutkan di atas ini ya. IE ekuivalen dengan IC. Oke, selanjutnya DC bias with voltage feedback atau kolektor feedback CF. Dengan rumus IB sama dengan VCC minus VBE per RB plus beta. Nah, ini reflected RC dan RE itu ini, beta kali RC plus RE. Di kesimpulan sebelumnya ya ada. Dengan nilai IC aksen ekuivalen dengan IC ekuivalen dengan IE. Untuk rumus common base kita tadi di situ adalah kita tentukan nilai IE-nya dulu. Kita tentukan nilai IE karena dia berada pada loop BE, basis emitor. Sebagai catatan, common base ini basisnya sebagai common sehingga dia terhubung dengan ground pada kaki basis. Untuk IE-nya sama dengan VEE, di situ ada VEE minus VBE per RE. Nah, untuk rumus IC-nya sama dengan IE. Selanjutnya kita punya transistor switching network atau rangkaian pensaklaran transistor. Nah, dengan nilai IC SAT sama dengan VCC per RC dan IB lebih besar dari IC SAT per beta DC. Ini IB max ya, IB maksimum. Yaitu IB sesaat sebelum dia mencapai
daerah saturasi. IB sesaat sebelum dia mencapai daerah saturasi. Selanjutnya ada R-SAT. R-SAT yaitu VCE saturasi per IC saturasi. Nah, karena kita berhubungan dengan switching ya, pensaklaran, maka biasanya transistor yang digunakan kalau memang niatnya untuk switching dengan kecepatan yang tinggi, nah biasanya kita memperhitungkan waktu on dan waktu off-nya. Di sini T on dan T off. Adapun T on itu sama dengan TR time rise dan TD delay time. Dan waktu off-nya sama dengan TS yaitu storage time dan TF falling time. Nah, seperti itu. Nah, untuk TR, TD, TS dan TF ini sudah ada grafiknya, sudah dijelaskan pada beberapa video sebelumnya. Nah, mungkin beberapa transistor memang didesain khusus untuk switching, aplikasi switching dengan speed yang cepat. Ada juga transistor yang general purpose. Jadi seperti itu, dengan frekuensi switching yang tidak secepat transistor yang didesain khusus untuk switching. Selanjutnya di situ ada stability factor. Faktor stabilitas. Dengan SICO, stability factor arus bocor, sama dengan delta IC per delta ICO. SVBE sama dengan delta IC per delta VBE, dan S beta sama dengan delta IC per delta beta. Nah, SICO untuk fixed bias itu sama dengan atau ekuivalen dengan beta. SICO untuk emitter bias itu sama dengan beta kali 1 plus RB per RE per beta plus RB per RE. Di sini ada rasio RB per RE. Rasio. Untuk voltage divider, change RB to RTH in above equation. Jadi untuk rangkaian voltage divider tinggal mengubah RB dengan RTH. Untuk rangkaian feedback bias atau kolektor feedback itu tinggal mengubah RE dengan RC. Seperti itu saja. Jadi kalau ini rasio dari stability factor ICO-nya voltage divider itu sama dengan RTH per RE. Kalau yang kolektor feedback atau feedback itu RB per RC. Jadi ini rasionya. Ya, ini rasionya. Oke. Nah, untuk SVBE, faktor stabilitas tegangan basis emitter VBE, untuk fixed bias sama dengan minus beta per RB. Untuk stability factor emitter bias, SVBE emitter bias itu minus beta per RE per beta plus RB per RE. Nah, untuk rangkaian voltage divider ubah RB menjadi RTH, dan untuk feedback bias ubah RE menjadi RC. Nah, perubahannya ini sama dengan yang di atas ya. Sama, tinggal mengubah ini saja ya. Oke. Kalau rangkaiannya voltage divider kita ubah RB-nya jadi RTH. Kalau rangkaiannya feedback itu kita ubah RE ini menjadi RC. Begitu juga RE yang ini menjadi RC. Oke, untuk stability factor beta. Stability factor beta untuk fixed bias itu IC1 per beta 1. Nah, untuk stability factor emitter bias dalam hal ini betanya ya, yaitu IC1 kali 1 plus RB per RE per beta 1 plus beta 2. Nah, ada beta 1 dan beta 2. Nah, ini adalah beta 1 ini adalah beta pada saat, anggap saja ya, suhu ruangan. Nah, di sini adalah beta pada saat 100 derajat seperti yang dicontohkan dulu. Nah, RB per RE. Nah, dengan catatan di sini voltage divider ubah RB menjadi RTH dan feedback bias ubah RE menjadi RC. Sama saja dengan sebelumnya.
RB diubah menjadi RTH, dan RE diubah menjadi RC. Nah, seperti itu saja. Oke, cukup sekian untuk kesimpulan dari video kali ini, dan ini merupakan akhir pembahasan untuk pada slide ini, DC bias of BJT ya. Jadi untuk slide selanjutnya kita akan membahas analisa AC pada transistor. Nah, untuk analisa DC cukup kita bahas sampai di sini di akhir video ini. Selanjutnya akan kita bahas analisa AC pada transistor. Oke, terima kasih.